Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, walau apapun yang terjadi saat ini, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati peristiwa penguburan Yesus. Mari kita lihat di dalam teks Alkitab yang sudah disediakan, yaitu Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 hingga 42. Injil 19 ayat 38 sehingga 42. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, bimbing kami dalam pembelajaran firman-Mu saat ini Bapa. Haleluya. Amin. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus dikuburkan sangatlah indah, baik, dan penuh hikmat. Kita melihat dua watak yang muncul pada waktu itu, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dia mencari pengikut Yesus, tetapi diam-diam karena takut ketahuan oleh orang Yahudi. Dan seorang watak lagi yang bersama dengan Yusuf, yaitu Nikodemus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Di sini Yusuf memohon kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Setelah permohonan Yusuf diluluskan oleh Pilatus, lalu mereka mengambil mayat Yesus, membalut Yesus dengan kain lenan, dan membubuhi mayat Yesus, menurut adat orang Yahudi apabila mengubur mayat. Penguburan Yesus dilakukan secara penuh hikmat. Itulah penghormatan yang Yesus terima setelah ia mati. Mari kita belajar dari dua watak yang muncul di dalam teks ini. Yang pertama, Yusuf dari Arimatea. Saudara, semua murid-murid Yesus tercerai-berai dan iman mereka digoncangkan. Mereka takut dan meninggalkan Yesus. Justru dengan keadaan yang berlaku pada saat itu, Yusuf dari Arimatea yang tidak dikenali tetapi menjadi pengikut Yesus secara diam-diam, kini berani tampil sebagai pengikut Yesus dan memohon mayat Yesus kepada Pilatus. Mari kita renungkan. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan di saat huru-hara atau di saat badai datang? Dan apakah kita tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat yang hidup meskipun dunia membenci? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia pun takut kepada orang-orang Yahudi dan mengunjungi Yesus secara sembunyi-sembunyi bersama dengan Yusuf dan menguburkan jenazah Yesus. Nikodemus adalah seorang yang baru bertobat, yang memiliki pengenalan pribadi kepada Yesus. Dia menyatakan kasihnya kepada Yesus di saat kematiannya. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita yang ada yang sudah dari kecil sudah mendengar kabar baik yang diajarkan di sekolah minggu. Mungkin kita sudah lama menjadi Kristen. Nah, bagaimana kita
menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Dan apakah kita mencintai Tuhan? Yang penting di sini adalah kita tetap beriman kepada Tuhan dan jaga iman kita. Mari kita renungkan bersama. Yusuf dan Nikodemus adalah murid Yesus yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, walaupun berisiko tinggi. Mari saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan persoalan ini. Yang pertama, jika kita di dalam situasi cemas, penuh dengan masalah, apa tindakan yang selalu kita ambil? Kedua, ketika dunia membenci kita karena Tuhan, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ketiga, bagaimanakah kita menyatakan kasih kepada Tuhan? Sebagai kesimpulan perkongsian ini, demikianlah Yesus dikuburkan dengan penuh khidmat. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, walau apapun keadaan, apapun masalah kita, tetaplah setia. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami agar kami tetap setia kepada Yesus dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai di sini saja, semoga perkongsian ini memberkati kita semua. Amin.